Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sumber hukum muttafaq. Kami beranggotakan 1. Alif Maulana Bahtiar dengan NIM 215231091. 2. Yilda Natasha Putri dengan NIM 215231100. 3. Awalya Sagita dengan NIM 21532311114. Sumber hukum muttafaq dibagi menjadi 2. 1. Al-Quran. 2. Sunnah. 1. Al-Quran menurut bahasa adalah berbentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yaqra'u, qur'ana, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Menurut istilah, yaitu Al-Quran bisa diartikan sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizatnya. Al-Quran disampaikan dengan jalan mutawatir dari Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seseorang membacanya. Nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab yang berarti buku. 2. Al-Furqan yang berarti pembeda benar dan salah. Yang ketiga, Az-Zikr yang berarti pemberi peringatan. 4. Al-Maulidah yang berarti pelajaran atau nasihat. Yang kelima, Asy-Syifa atau yang berarti penyembuh. 6. Al-Hukum. 7. Al-Hikmah. 8. Al-Huda. 9. At-Tanzil. 10. Ar-Rahman. 11. Ar-Ruh. 12. Al-Bayan. 13. Al-Kalam. 14. Al-Busyra. 15. An-Nur. 16. Al-Bashir. 17. Al-Balag. 18. Al-Qaul. 19. Ilmu. 20. Hak. 21. Hadi. 22. Ajab. 23. Az-Zikrah. 24. Al-Urwah Al-Wusqa. 25. Sidq. 26. Adl. 27. Amr. 28. Al-Munadhi. 29. Busyra. 30. Majid. 31. Yabur. 32. Bashir. 33. Nazir. 34. Aziz. 35. Qasas. 36. Suhuf. 37. Mukarramah. 38. Marfu'ah. 39. Muntahharah. 40. Waid. 41. Fasol. 42. Naba Adim. 43. Hasan Al-Hadis. 44. Mutasyabih. 45. Matsani. 46. Muhaimin. 47. Habl. 48. Siratal Mustaqim. 49. Karim. 50. Mubarak. 51. Ali. 52. Qasim. 53. Wahab. 54. Arabi. 55. Mubin. 56. Quran. Kandungan Al-Quran. 1. Akidah dan Tauhid. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. 2. Ibadah. Ibadah berasal dari kata abadah yang budu abadan, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Ibadah dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, madhoh. Yang kedua, ghairu madhoh. Ketiga, akhlak.
Ditinjau dari segi etimologi, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. 4. Hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, sejarah atau kisah umat masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran juga disebut dengan kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kehujahan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri, melainkan benar-benar datang dari Allah. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang ketiga, Al-Quran sebagai dalil kulli umum dan dalil juz'i rinci. Keempat, sifat dalil ayat Al-Quran. Dan kelima, jenis dalil dalam Al-Quran. Sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Secara istilah, sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, maupun penetapan. Para penganut sunni juga disebut sebagai al-sunnah wal jamaah, orang-orang dari tradisi dan pengikut dari Nabi Muhammad atau ahlus sunnah untuk singkatnya saja. Macam-macam sunnah. 1. Sunnah qauliyah merupakan bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. 2. Sunnah fi'liyah merupakan segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. 3. Sunnah takririyah merupakan sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad. Keempat, sunnah hamiyah merupakan suatu yang dikehendaki Nabi akan tetapi belum dikerjakan. Hubungan sunnah dengan Al-Quran. Pertama, as-sunnah berfungsi sebagai memuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Kedua, terkadang as-sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan taksis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan am atau umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.